Unisma, sahabat Aprilia Husnul Khotimah dan jajarannya yang terhormat, Ketua Rayon PMII Ar-Rozi, sahabati Aulia Ilfatonia beserta jajarannya yang terhormat, Ketua Kopri PMII Ar-Rozi, sahabati Afifah Muning beserta jajarannya yang terhormat, Ketua Pelaksana sahabati Nihlah Fakhiro beserta seluruh pengurus PMII Rayon Ar-Rozi periode 2021-2022 dan yang kami hormati Ibu Nursita Afifah SPSI selaku pemateri webinar nasional PMII Rayon Ar-Rozi dan yang berbahagia segenap peserta webinar nasional PMII Rayon Ar-Rozi 2022. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri pembukaan dan mengikuti kegiatan webinar nasional PMII Rayon Ar-Rozi 2022 yang diselenggarakan oleh pengurus Rayon PMII Ar-Rozi di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Lantunan sholawat Nabi semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat suri tauladannya lah kita bisa membedakan mana barang yang hak dan yang batil. Dengan ajarannya yakni adinul Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Subhanul Waton, Sholawat Nuril Anwar, dan Mars PMII. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir, penutup atau doa. Dilanjut dengan acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Dilanjut dengan acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, Sholawat Nuril Anwar, dan Mars PMII. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
firman inhadu alal watan yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman walatakum minal firman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayya fika yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayya fika yawma qawmi hayyal qawmama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم
bangsa penegak agama, rakyat kepada termuda. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar baru tersentap dari musuh. Terang PMII bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur mengagumkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putera bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju tegak. Dengan PMII bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur mengagumkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putera bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju tegak. Terima kasih disampaikan. Dilanjut dengan acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh sahabati Niflah Fahid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Yang terhormat kepada Ketua PB PMII Sahabat Muhammad Abdullah Syukri beserta Kopri dan jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua PKC PMII Jawa Timur Sahabat Abdul Ghani beserta Kopri dan jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua PC Kecamatan. Yang terhormat kepada Ketua Komisariat PMII Unisma Sahabat Aprilia Husnul Khotimah beserta Kopri dan jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Rayon Ar-Rozi Sahabat Aulia Ilfatuniyah beserta Kopri Koprinya Sahabati Afifah Muni. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya khususnya kepada panitia yang ikut menyukseskan acara hari ini. Juga kepada pemateri, terima kasih kepada Mbak Nursita Afifah yang berkenan mengisi acara webinar nasional 2022 dengan tema Together in Physical Distancing, membangun kesehatan mental bersama dalam pandemi Corona. Selamat datang kepada para peserta yang telah hadir hari ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya sebagai Ketua Pelaksana mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan pada acara webinar nasional 2022 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yakni dari Ketua Rayon PMII Ar-Rozi.
yang akan disampaikan oleh sahabati Aulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat dan salam takdim kepada Ketua BPPMI Sahabat Abdullah Syukri beserta jajarannya. Salam hormat dan salam takdim kepada Ketua PKC PMI Sahabat Abdul Ghani beserta jajarannya. Salam hormat dan salam takdim kepada Ketua PC PMI Sahabat Ahmad Muhammad Syafi'i. Salam hormat dan salam takdim kepada Ketua PK PMI Unisma Sahabati Aprilia. Salam hormat dan salam takdim pula kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Nursita Afifa SPSI. Salam hormat dan salam takdim pula kepada seluruh jajaran pengurus PMI Tarosi beserta seluruh panitia, dan tak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini, walaupun dalam keadaan online ya. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kehadiran kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islam dan sampai saat ini. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan pada hari ini dengan sangat semangat ya, dan semoga acara dengan acara berjalan lancar. Amin amin amin. Baik, untuk sahabat-sahabati dan teman-teman yang bergabung pada webinar pada hari ini, harapan saya bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari webinar nasional ini, dan kepada pemateri mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami ya. Untuk seluruhnya tetap semangat untuk mencari ilmu dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Terima kasih, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjut dengan acara yang terakhir, yakni doa yang akan dibacakan oleh sahabat Ramizat. Namun sebelum doa dibacakan, di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiman illa satarta wa la hamman illa farajta wa la da'iyan illa ajabta wa la maridan illa syafita wa la jahilan illa hadaita wa la tariqan illa minta wa la mujtahidan fil khairati illa nasarta wa la faqiran illa ghanaita wa la 'asiran illa yasarta wa la daikan la wasata wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya la qarida wa lana fiha sala illa qadaitaha wa yasarta rabbul alamin. Allahumma hdina bihudak Tina bihudak tina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwalina waliyan siwa kula taj'alna mimman khalafa amraka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam barakatil Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan webinar nasional 2021 dengan tema Togetherness in Physical Distancing, membangun kesehatan mental bersama dalam pandemi Corona, yang akan disampaikan oleh Ibu Nursita Afifah, SPSI. Namun sebelum itu saya selaku moderator akan membacakan sekilas CV dari pemateri. Nama Nursita Afifah, SPSI, tempat tanggal lahir Kediri 3 November 1995, alamat Jalan Raya Betet 64, Kota Kediri, Jawa Timur, email nurafif1616@gmail.com. Pendidikan Universitas Airlangga S1 Psikolog, IPK 3,77. Prestasi 2015 juara 3 Olimpiade Psikologi Indonesia ketiga HIMPSI cabang Psikoinnovation. 2016 juara 1 Lomba Esai Psikologi Nasional Psikoesai penyelenggara BMF PSI Unair. Juara 1 Lomba Desain Intervensi Psikologi FAIR penyelenggara BMF PSI Universitas Widya Mandala. 2017 juara 2 Social Intervention Design Competition SEDC 3 Annual Psikologi Summit penyelenggara BMF PSI UI. Juara 2 Lomba Desain Intervensi Psikologi FAIR penyelenggara BMF PSI Universitas Widya Mandala. Juara 3 kompetisi menulis opini UNER News. 2018 wisudawan berprestasi Fakultas Psikologi Unair. Juara 2 Lomba Psikoesai Mahasiswa Psikologi Nasional. Juara 3 Olimpiade Psikologi Indonesia keempat HIMPSI cabang Psiko Innovation. Demikian CV dari pemateri dan langsung saja kepada Ibu Nursita Afifah, SPSI untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Apakah PowerPoint-nya sudah bisa dilihat oleh teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Iya, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari PMII Rayon Ar-Rozi, Komisariat Universitas Islam Malang untuk kepercayaannya kepada saya untuk berbicara tentang bagaimana sih caranya membangun kesehatan mental. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi dulu nih kepada teman-teman semuanya yang siang-siang gini bukannya rebahan, malah ikut webinar. Wah, ini luar biasa banget nih. Langkah loh yang seperti ini, bisa dicatat nih nama-namanya. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik, sangat baik, atau justru kurang baik? Biasanya ketika ditanya gimana kabarnya, itu jawabannya pakai formalitas aja. Baik gitu, padahal bisa jadi lagi nggak baik-baik saja. Nah, silahkan teman-teman jawab, boleh juga jawab di kolom chat ya, gimana kabarnya hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita cek kondisi kita masing-masing yuk. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini ya teman-teman. Yang pertama, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering merasa tidak dapat mengendalikan hal-hal yang penting dalam hidupmu? Yang kedua, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering merasa gelisah dan tertekan?
Terus kemudian yang ketiga, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering merasa ragu terhadap kemampuan dirimu dalam menangani masalah pribadi? Yang keempat, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering tidak bisa mengerjakan banyak hal yang seharusnya itu dikerjakan? Entah belajar, bekerja, atau mungkin tugas-tugas kepanitiaan gitu ya. Kemudian yang kelima, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering merasa ada banyak sekali kesulitan yang menumpuk sehingga nggak bisa mengatasinya? Kalau jawaban teman-teman iya, 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 atau banyak yang iya, berarti mungkin teman-teman sedang tidak dalam kondisi yang prima, sedang kurang baik secara mental. Tapi sebenarnya secara, kalau misalkan kondisi kesehatan mental kita sedang menurun, ya nggak apa-apa juga, karena memang kesehatan mental itu bukan sesuatu yang sifatnya hitam putih. Kadang-kadang masih cukup banyak orang yang memahami kesehatan mental itu sesederhana sehat, tidak sehat. Kalau misalkan aku tinggal di rumah, masih bisa kuliah, tidak tinggal di rumah sakit jiwa, berarti aku sehat. Nah, hati-hati dengan persepsi seperti itu, karena jangan-jangan kita yang merasa baik-baik saja ini sebenarnya tidak dalam kondisi kesehatan mental yang benar-benar baik seperti yang kita pikirkan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, kesehatan mental itu ada dalam sebuah kontinum atau sebuah rentang. Jadi, kondisi kesehatan mental kita bisa bergeser sebenarnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Bisa menjadi lebih baik, bisa juga menurun gitu karena berbagai sebab. Nah, kalau teman-teman lihat yang warna hijau tulisannya healthy, di bawahnya itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sehat secara mental. Yang pertama, kalau kita dalam kondisi kesehatan mental yang prima, itu kita punya fluktuasi mood yang normal. Artinya ketika kita berhadapan dengan situasi yang menyenangkan, kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Dan kalau kita menghadapi sesuatu yang memang menyedihkan, kita bisa merasakan kesedihan. Nah, ada orang yang tidak mampu merespon situasi dengan emosi yang sesuai. Diajak bercanda, tapi nggak bisa ketawa. Nah, ini menjadi salah satu ciri kalau bisa jadi nih ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak baik-baik saja. Ciri orang yang sehat mental lainnya adalah mampu bersikap tenang dan mengambil pertimbangan yang matang ketika menghadapi masalah. Selain itu, bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik, tidur dengan waktu yang cukup dan dengan pola yang normal. Kemudian memiliki energi yang cukup untuk menghadapi harinya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa males-males gitu ya, dan itu nggak cuma sehari, tapi berhari-hari, bahkan berpekan-pekan sampai berbulan-bulan, artinya kita mesti mulai aware nih, ada apa ya? Apa ya yang membuat saya menjadi tidak semangat lagi? Apa yang membuat saya kehilangan energi? Itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan mulai perlu mengerahkan usaha lebih untuk memahami apa yang terjadi dan mencari solusi. Nah, sedangkan ciri-ciri kalau kita mulai menurun nih kesehatan mentalnya, bisa teman-teman lihat di bawah tanda yang berwarna kuning. Misalnya, mulai nggak sabaran, kemudian mulai muncul rasa khawatir, rasa cemas, kemudian mulai kewalahan dengan emosi kita sendiri. Kalau misalkan emosinya adalah sedih, bisa jadi kita mulai kewalahan, mulai terganggu dengan kesedihan. Merasa sedih adalah sesuatu yang manusiawi, tapi kalau itu berkepanjangan, itu berlarut-larut, artinya kita mulai perlu waspada. Nah,
Ciri lain kalau mungkin kita kondisi kesehatan mentalnya sedang agak menurun adalah kita mulai prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Artinya adalah menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, menunda-nunda menyelesaikan sesuatu yang harusnya kita selesaikan. Biasanya orang berpikir bahwa perilaku menunda-nunda itu disebabkan karena nggak pinter ngatur waktu atau time manajemennya kurang bagus. Padahal kalau dari sudut pandang psikologi sebenarnya ini bukan perkara nggak bisa ngatur waktu doang loh, bisa jadi memang ada kondisi yang secara emosi itu perlu diselesaikan supaya perilaku menundanya itu bisa berkurang dan bahkan bisa kembali lebih disiplin seperti sebelumnya. Terus ciri lain kalau kita kondisi mentalnya mungkin menurun adalah kalau kita jadi gampang lupa. Nah, gampang lupa ini juga menjadi salah satu tanda bahwa mungkin terlalu banyak hal yang membebani pikiran, sehingga kita jadi kesulitan untuk memanggil ingatan. Bisa jadi juga mulai muncul adanya mimpi buruk, kemudian juga kita jadi lebih cepat lelah atau capek secara fisik, padahal tidak banyak hal yang kita kerjakan. Nah, yuk teman-teman kita lebih aware dengan kondisi kesehatan mental kita masing-masing ya. Nah, kalau misalkan kita kesulitan untuk menghadapi atau mengelola tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, dan itu kita biarkan, bisa jadi kita akan terus menurun kesehatan mentalnya sampai dengan kondisi yang yang sebelah kanan, yang di bawah berwarna merah itu teman-teman. Mental illness atau mental disorder, contohnya depresi, kemudian kecemasan, ya, bukan kecemasan yang biasa, tapi gangguan kecemasan. Ada perbedaan antara cemas dan gangguan cemas. Kalau merasa cemas, itu juga sesuatu yang manusiawi kalau memang situasinya mencemaskan. Tapi kalau kita jadi sangat mudah merasa cemas sepanjang hari, banyak sekali hal-hal yang kita cemaskan, bahkan sebetulnya hal-hal yang tidak perlu dicemaskan itu menimbulkan kecemasan. Nah, ini berarti kita perlu cek kondisi kita. Nah, ciri dari mental illness kalau misalkan kita mungkin mengalami mental illness adalah bisa jadi muncul perilaku yang agresif. Jadi ketika kita marah, kita mungkin melakukan hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri, melakukan self-harm, atau mungkin menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain tidak hanya secara fisik ya, tapi juga bisa jadi menyakiti orang lain secara verbal atau secara lisan gitu. Kalimat-kalimatnya menyerang orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, itu juga disebut dengan perilaku yang agresif. Bisa jadi ketika ditelusuri kenapa ada perilaku itu, mungkin orang tersebut ada pada kondisi mental illness. Nah, orang yang mengalami mental illness juga menjadi sulit menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sulit untuk belajar, sulit untuk bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak bisa dibiarkan ya teman-teman. Dan tentunya saya menyampaikan tabel ini bukan untuk teman-teman mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose. Jangan ya, karena kalau misalkan kita mendiagnosis diri sendiri, khawatirnya nanti justru membuat kita merasa semakin cemas, merasa semakin gelisah, merasa semakin tidak nyaman dengan diri kita. Padahal belum tentu kita memang benar-benar mengalami gangguan mental. Boleh jadi yang kita alami adalah problem atau masalah mental. Kalau masalah itu konteksnya lebih ringan daripada gangguan. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tidak menggunakan ini untuk mengambil kesimpulan sendiri. Kalau memang ada hal-hal yang teman-teman rasa relate dengan kemudian ciri-ciri orang yang mengalami mental illness, silakan teman-teman datang ke profesional untuk memastikan kondisinya. Nah, kenapa sih sebenarnya kondisi pandemi ini membuat kita tidak baik-baik saja?
Kalau kita merujuk pada arti dari kesehatan mental itu sendiri, WHO menjelaskan ada beberapa ciri dari orang yang sehat mental. Yang pertama adalah mampu menyalurkan potensi yang dimiliki. Kita punya banyak potensi, potensi intelektual, potensi emosional, potensi sosial, potensi spiritual. Kalau potensi-potensi itu sudah kita gunakan dengan baik, berarti kita memenuhi kriteria yang pertama untuk dikatakan sehat secara mental. Masalahnya adalah pandemi ini memang membuat beberapa hal yang sebelumnya bisa kita lakukan dengan mudah, saat ini menjadi semakin sulit. Sehingga bisa jadi ada orang-orang yang penyaluran potensi dirinya menjadi terhambat, dan itu membuat kondisi kesehatan mentalnya menjadi menurun. Misalnya, teman-teman yang kuliah atau sekolah, ada yang menjadi kesulitan untuk melakukan proses belajarnya dari rumah, sehingga potensinya menjadi kurang optimal gitu. Nah, itu bisa membuat kondisi kesehatan mentalnya menurun. Atau sebenarnya tentu itu bisa diupayakan ya, kondisi mentalnya bisa ditingkatkan gitu. Nanti di belakang kita akan bahas gimana caranya. Terus ciri dari sehat mental yang lain adalah kita mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Nah, perubahan yang mendadak di masa pandemi ini, situasi-situasi hidup yang berbeda, membuat sebagian orang menjadi kesulitan untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari atau memecahkan masalah-masalahnya. Selain itu, juga yang nomor 3, bekerja dengan produktif. Itu juga indikator dari kesehatan mental. Kalau kita mau sehat secara mental, kita perlu berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Bekerja di sini artinya bukan hanya bekerja secara profesi, bukan ke arah itu saja, tapi lebih kepada melakukan aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat. Misalnya seperti yang teman-teman lakukan saat ini, dengan teman-teman mau produktif, membuat webinar, teman-teman sebetulnya sedang membantu diri kalian sendiri untuk produktif, sekaligus juga yang nomor 4, membantu diri kita untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Dengan kita berkontribusi terhadap lingkungan, kita akan menjadi lebih sehat secara mental. Nah, kalau kita bicara soal tekanan dalam hidup, sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi 2. Ada tekanan yang dampaknya positif, ada tekanan yang dampaknya negatif. Tekanan yang dampaknya cenderung lebih banyak negatifnya itu adalah tekanan-tekanan yang sifatnya tidak terprediksi, yang ekstrim dan berkepanjangan. Apa contohnya? Tentu contohnya mudah sekali kita temukan karena masih kita hadapi, yaitu pandemi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi pandemi sebagai tekanan atau sebagai stresor atau sebagai pemicu stres yang unpredictable, yang ekstrim, yang prolong atau yang berkepanjangan ini meningkatkan kerentanan kita untuk mengalami masalah kesehatan mental. Nah, tapi sebenarnya tekanan itu juga ada yang berdampak baik pada diri kita, yang akan membuat kita menjadi lebih tangguh, yaitu tekanan-tekanan yang terprediksi, yang levelnya sedang dan yang bisa dikontrol. Contoh yang simpel apa? Tekanan yang predictable, moderate, dan controllable ini. Contohnya adalah ketika kita misalnya menghadapi ujian mungkin ujian akhir semester gitu ya, kalau di kampus. Nah, ujian akhir semester adalah sesuatu yang terprediksi. Stres yang levelnya sedang dan yang bisa kita kendalikan. Dikendalikan dengan apa? Dengan belajar. Kita bisa menghadapinya dengan persiapan. Nah, ketika kita menghadapi ujian di kampus, maka itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi semakin tangguh kalau kita berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Nah, kembali lagi ke konteks tekanan yang kita hadapi secara umum dan juga dalam konteks menghadapi situasi pandemi ini.
Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental? Misal nih teman-teman merasa bahwa kondisi kesehatan mentalnya memenuhi kriteria-kriteria di bawah yang tanda berwarna kuning, oranye, dan merah tadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita sendiri? Nah, secara umum ya, kalau orang berhadapan dengan stres atau berhadapan dengan tekanan, itu ada 3 kelompok besar cara untuk menghadapinya. Yang pertama adalah appraisal focus strategies. Ini artinya adalah kelompok cara-cara menghadapi stres dengan mengubah cara berpikir atau cara kita memandang masalah. Pasti teman-teman udah sering banget dengar soal ini soal mindset gitu. Ini soal cara berpikir. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang mengelola atau menata mindset ini. Kemudian kelompok coping stress, kelompok cara menghadapi stres yang kedua adalah kelompok cara menghadapi stres yang berfokus pada penyelesaian masalah. Artinya kita berusaha untuk memahami dan mencari cara untuk memecahkan atau mengatasi masalahnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok emotion focus strategies, yaitu cara-cara untuk menghadapi tekanan dengan mengelola, mengolah, mengubah, melepaskan emosi yang timbul akibat masalah atau tekanan. Nah, kalau kita ngadepin masalah, biasanya yang pertama kali terasa adalah respon emosinya. Sehingga kita perlu mengolah rasa supaya tidak menjadi beban bagi jiwa. Ada sebuah quotes yang menarik yang teman-teman bisa baca di sini ya. Silahkan dibaca dulu. Nah, apa sih yang disampaikan melalui kalimat ini? Biasanya gini, kalau kita menghadapi masalah, emosi kita akan bekerja tuh, responnya duluan, dia paling dulu. Sebelum kita bisa berpikir dengan logis, kita akan merespon masalah dengan emosi dulu. Nah, dan itu sebenarnya mekanisme yang wajar, memang seperti itu cara kerja diri kita. Cuman kadang-kadang kondisi emosi yang menjadi tidak stabil dan kemudian berlarut-larut itu menyulitkan kita melihat dan menyadari potensi sumber daya ataupun keindahan yang sebetulnya masih berserakan di sekeliling kita. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menghadapi perasaan kita sendiri, menghadapi ketidaknyamanan secara emosi. Yang pertama, kita bisa ambil waktu untuk berhenti. Berhentilah sejenak dari aktivitasmu. Kalau kita ngerasa tertekan, ngerasa kewalahan, ngerasa capek banget, maka ya jangan dipaksa gitu. Jangan paksa dirimu sendiri. Ambil waktu untuk berhenti. Kemudian beri waktu dirimu untuk mengambil nafas secara perlahan. Setelah itu, sadari apa yang sedang kamu rasakan. Kenali emosi apa yang muncul. Apakah saya sedang sedih? Apakah saya sedang marah? Apakah saya sedang khawatir? Apakah saya sedang gelisah? Nah, belum banyak orang yang terbiasa untuk memberi nama kepada perasaannya sendiri. Belum banyak orang yang terbiasa untuk mengenali emosinya sendiri. Padahal yang kita butuhkan kalau kita tertekan, kalau kita capek karena menghadapi banyak persoalan, apa sih sebetulnya yang paling kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan adalah pemahaman, dipahami, didengarkan, dimengerti. Biasanya itu yang menjadi prioritas pertama dan utama yang kita perlukan supaya kita bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi. Oleh sebab itu, sebelum kita berharap orang lain yang membantu kita, yang mendengarkan kita, yang memahami kita, mari pahami diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang aku rasakan? Nah, masih banyak sekali orang yang bingung dengan perasaannya sendiri. Kemudian, berikutnya adalah izinkan.
izinkan perasaan atau emosi itu muncul, terima, dan akui keberadaannya. Setelah itu, lepaskan. Nah, kembali pada poin izinkan, ini seringkali kita juga kesulitan untuk mengizinkan perasaan ketika yang kita rasakan adalah emosi-emosi yang kita labeli sebagai emosi negatif, seperti misalnya sedih dan marah. Biasanya kita cenderung untuk menolak, berusaha lari, atau ada juga yang berusaha untuk memendam kesedihannya, kemarahannya, sehingga itu menimbulkan hambatan di kemudian hari. Nah, setelah itu adalah lepaskan. Gimana caranya melepaskan emosi? Nah, di psikologi ada istilah yang disebut dengan katarsis. Katarsis artinya adalah melepaskan beban emosi. Jadi yang dilepaskan adalah beban dari perasaannya ya. Kalau perasaannya sih ya nggak bisa dilepaskan, karena perasaan itu kan bagian dari diri kita. Yang bisa dilepaskan adalah beban emosinya. Katarsis adalah upaya untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi supaya bebannya berkurang, emosinya perlu diekspresikan. Bukan dipendam, bukan disimpan, bukan berusaha untuk dibuang atau dibuang begitu saja. Nah, sebetulnya perlu kita ekspresikan, kita arahkan dengan cara yang baik dan aman. Nah, misalnya katarsis bisa kita lakukan dengan cara memukul bantal. Memukul bantal ya, bukan memukul tembok. Karena ada yang kalau merasakan marah kemudian memukul tembok. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kemudian bisa juga melepaskan beban emosi dilakukan dengan menggenggam stress ball atau squishy. Boleh juga berteriak di pinggir pantai atau cara-cara lain yang sekiranya bisa melegakan, atau yang sederhana. Kalau kita merasa perlu untuk menangis, maka menangislah. Karena menangis bukan berarti kita lemah, tapi kita sedang mencoba untuk mengenali perasaan kita sendiri dan jujur pada diri sendiri. Nah, selain itu, mengekspresikan emosi juga bisa kita lakukan dengan cara cerita atau ngobrol dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain yang kamu percayai. Boleh juga dengan tenaga profesional seperti konselor atau psikolog. Katarsis ini bisa juga dilakukan dengan menulis, menggambar, mencoret-coret, supaya kita bisa melepaskan beban yang kita rasakan. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang namanya expressive writing atau mungkin journaling. Nah, itu bisa teman-teman coba, terutama mungkin untuk teman-teman yang ngerasa tidak terbiasa atau memilih untuk tidak bercerita dengan orang lain, bisa banget dicoba untuk mulai menuliskan segala yang terlintas di pikiran, segala yang terasa tidak nyaman di perasaan, cobalah untuk mendeskripsikan di dalam tulisan. Karena dengan menulis, kita seperti sedang berusaha untuk menuangkan beban-beban emosi yang kita rasakan. Kenapa sih kita perlu untuk mengekspresikan emosi atau melakukan yang namanya katarsis ini? Karena katanya manusia itu seperti gunung es yang terlihat di permukaan itu hanya seuprit, di bawahnya jauh lebih kompleks, banyak sekali persoalan-persoalan yang secara sadar maupun tidak sadar sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah, katarsis itu menjadi salah satu cara sebenarnya untuk kita memahami diri kita sendiri, menyadari apa yang mungkin selama ini terpendam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, pernah nggak sih teman-teman punya pengalaman mungkin dulu pada saat kecil ya dimarahi oleh orang tuanya gara-gara main ke rumah temennya tapi nggak izin dulu atau pulang kemalaman. Terus begitu teman-teman nyampe rumah, orang tua teman-teman marah-marah. Apakah perilaku marah tersebut adalah benar sebuah kemarahan? Belum tentu. Bisa jadi perilaku marah itu sebenarnya tidak sinkron dengan perasaan yang sebenarnya dirasakan oleh orang tua kita. Kemungkinan besar ketika orang tua kita dulu marah, itu sebenarnya karena khawatir dengan anaknya.
Jadi perasaan yang sebenarnya adalah khawatir, tapi perilakunya marah-marah. Nah, bisa jadi kita juga melakukan hal-hal seperti ini ketika sedang kesulitan untuk mengelola emosi. Pokoknya marah aja, pokoknya ngamuk-ngamuk aja, pokoknya ngomel-ngomel gitu ya. Apakah kita benar-benar sedang marah? Silakan ditanyakan pada diri kita sendiri, karena bisa jadi yang kita anggap marah itu sebetulnya dominasi dasar emosinya bukan marah, bisa jadi kita sebenarnya sedih, bisa jadi sebenarnya kita cemas. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita gunakan untuk mengelola emosi kita? Ini pasti teman-teman juga udah sering banget mendengarnya, tapi saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mencoba untuk melaksanakannya, yaitu dengan berolahraga. Dengan berolahraga, itu kita sebetulnya sedang berusaha untuk memompa endorfin di otak, sehingga kita merasa lebih baik, lebih positif mood-nya. Selain itu, olahraga sebetulnya juga sebuah latihan sederhana untuk membiasakan diri kita menghadapi tekanan, karena saat kita berolahraga, kita kan merasakan ya jantung kita berdegup lebih kencang, kemudian kita juga merasa capek. Nah, sebetulnya kan kondisi-kondisi itu yang kita alami ketika kita sedang menghadapi masalah lain dalam hidup kita. Maka dengan berolahraga, kita sedang melatih diri kita untuk menghadapi yang namanya tekanan. Selain itu, olahraga juga bermanfaat untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan yang kita rasakan. Kalau kita diam, misalnya teman-teman berdiri dengan satu kaki, 15 menit aja, pasti kakinya akan terasa tegang atau terasa kaku. Berbeda dengan kalau teman-teman berjalan selama 15 menit. Nah, inilah pentingnya olahraga karena dia ternyata tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga baik untuk mental atau untuk jiwa kita. Nah, yang lebih penting lagi dari fungsi atau manfaat olahraga adalah dia sebetulnya bisa memompa energi kita dan juga kepercayaan diri. Apa gunanya sih kepercayaan diri? Nah, kalau kita menghadapi kesulitan atau masalah secara tidak sadar, sebetulnya kita sedang merasa tidak berdaya di hadapan kesulitan, di hadapan tekanan, di hadapan permasalahan-permasalahan itu. Maka olahraga sebetulnya membantu kita untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa saya bisa, saya berdaya, saya akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Nah, ini berikutnya, kalau kita mau mengelola emosi, bisa juga kita melakukan relaksasi atau berlatih mindful. Kalau kita menghadapi masalah, biasanya pikiran kita ke sana kemari. Badan kita di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Nggak nyambung, tidak menyatu pikirannya dan juga badannya. Maka kita perlu berlatih untuk mindful. Apa sih mindful? Mindful artinya adalah belajar untuk sadar penuh, hadir utuh, di sini kini. Menikmati momen yang ada saat ini. Cara melakukannya, teman-teman bisa coba nih. Sekarang silahkan tangannya dibeginikan, teman-teman, dipertemukan ya. Bernafaslah seperti biasa, kemudian pertemukan jari-jari tangan kiri dan tangan kananmu. Ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, kemudian jari manis dan jari kelingking pertemukan seperti ini. Kemudian pejamkan mata. Bernafaslah perlahan. Tarik nafas, keluarkan. Lebih pelan dan semakin pelan. Bernafaslah dengan pelan. Rasakan udara yang masuk dan rasakan udara yang keluar.
Setelah kamu merasa lebih tenang, coba rasakan denyut nadi di ujung-ujung jari. Di ujung-ujung jari yang kamu pertemukan, rasakan. Jika kamu belum bisa merasakannya, tidak apa-apa. Beberapa orang perlu waktu lebih lama. Lanjutkan bernafas dengan pelan dan keluarkan. Setelah kamu bisa merasakan denyut nadi di ujung-ujung jarimu, selanjutnya kamu bisa mengatakan dalam hati kata-kata yang bisa menenangkanmu bersamaan dengan denyut nadi yang kamu rasakan. Kamu boleh memilih kata apa yang bisa menenangkanmu. Misalnya, sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang, tenang. Atau, saya bisa. Saya bisa. Boleh juga kalau teman-teman mau berdoa. Nah, sekarang buka matanya. Dan teman-teman bisa melakukan praktek ini secara mandiri di tempat masing-masing. Dan kalau sudah terbiasa, teman-teman juga bisa melakukannya tanpa harus memejamkan mata. Kalau teman-teman mau menelaah lebih jauh, sebenarnya ketika kita sedang menghubungkan ya jari-jari atau ujung-ujung jari tangan kita dan merasakan denyut nadi, itu sebetulnya adalah upaya untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan. Sesulit apapun kondisi yang saat ini kamu hadapi, kamu punya kesempatan. Kamu masih menghadapi kehidupan dan itu harus diperjuangkan. Gitu. Nah, mindful ini memang butuh latihan, tidak mudah untuk kita langsung bisa melakukan secara otomatis, karena biasanya kalau ada masalah ya langsung saja menjadi kacau, menjadi gelisah. Oleh sebab itu, semoga informasi ini nanti jadi muncul di pikiran teman-teman, bisa menjadi bekal untuk menenangkan diri. Nah, selain itu, untuk mengelola emosi, penting juga untuk kita merawat diri kita sendiri. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar, misalnya istirahat, olahraga, dan makan makanan yang bernutrisi. Kalau kemudian teman-teman banyak begadang secara sengaja, gitu ya, untuk hal-hal yang tidak penting, ya jangan komplain, jangan protes ketika kemudian kita konsentrasinya menurun, kemudian mood-nya menjadi mudah berubah. Itu mungkin karena kita belum memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, yaitu tidur. Terus, cara untuk merawat diri berikutnya adalah bisa dengan melakukan hobi atau aktivitas yang bermanfaat. Bisa juga dengan berkumpul bersama keluarga, memilih lingkaran pertemanan yang positif. Nah, ini selamat ya teman-teman, saat ini sudah berusaha nih untuk self-care dengan berkumpul di sini, insya Allah dengan lingkungan yang positif. Selain itu, merawat diri sendiri secara spiritual tentunya adalah dengan berdoa, dengan sholat, dengan puasa, dengan bersedekah, dan sebagainya. Itu adalah juga bentuk self-care atau bentuk merawat diri sendiri. Ketika kita mau beribadah, artinya kita peduli dan menyayangi gitu ya diri kita sendiri. Kemudian self-care yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan. Bisa juga dengan pakai skincare, menjaga kebersihan tempat tidur, menjaga kebersihan meja belajar kalian, dan juga menjaga kebersihan pakaian dan sebagainya. Nah, selain itu, wah banyak banget ya cara-cara untuk mengelola emosi ini. Mengelola emosi juga bisa kita lakukan dengan meningkatkan kebaikan kita lakukan. Ada teori yang disebut dengan positivity ratio.
Ketika kamu mengalami satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, mengalami masalah ataupun satu kepahitan gitu dalam hidupmu, maka lakukan 3 kebaikan atau temukan 3 hal baik yang masih bisa kamu syukuri dari hidupmu. Jadi supaya balance gitu, supaya kita pikirannya enggak terjebak pada yang negatif yang terjadi di hidup kita. Nah, terus kita masuk ke kelompok-kelompok bagaimana menghadapi tekanan di bagian memahami masalah dan melangkah untuk menemukan jalan keluarnya. Tentu ini akan sangat berbeda-beda tergantung pada masalah apa yang kita alami. Masalah kita berantem dengan teman tentu berbeda ceritanya dengan ketika kita menghadapi masalah mendapatkan nilai yang jelek pada saat kuliah, misalnya begitu. Nah, silakan teman-teman pahami masalah masing-masing dengan fokus, kemudian dengan memikirkannya satu-satu dan bertahap, gitu ya, sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi ya, kalau teman-teman ngerasa udah usaha banget nih melakukan semuanya, tapi kok tetap sepertinya banyak yang belum beres gitu ya, jangan khawatir, jangan kemudian menyalahkan diri sendiri. Kondisi setiap orang berbeda-beda. Kalau diperumpamakan gelas ya, kita kan gelas yang berbeda-beda nih, A, B, C sampai Z gitu ya. Setiap gelas itu punya kerentanan atau kondisi dasar yang berbeda-beda sehingga ada memang orang-orang yang cenderung lebih mudah tumpah, lebih mudah mengalami masalah-masalah psikis daripada yang lain. Jadi kalau misalkan kita tidak merasa belum berhasil gitu ya mengelola diri kita sendiri secara mandiri, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Karena kita kondisinya berbeda-beda. Kalau teman-teman lihat di situ gambarnya warna birunya orang A atau gelas A dengan gelas B itu warna birunya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Apa sih contohnya? Mungkin teman-teman kita ada yang mengalami kejadian-kejadian traumatis di masa lalu sehingga itu membuat dia menjadi jauh lebih rentan secara psikis daripada yang tidak mengalami kejadian-kejadian traumatis di masa lalu. Nah, dari sini juga kita belajar untuk hati-hati ya merespon orang lain yang mungkin curhat sama teman-teman, yang mungkin cerita sama teman-teman. Tolong jangan sampai mengeluarkan kalimat yang, masa gitu aja kamu nangis, masa gitu aja kamu ngeluh. Nah, hati-hati, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang justru bisa memperparah keadaan orang lain karena kita tidak tahu gitu ya apa yang terjadi dengan dia dan bagaimana kondisi-kondisi dia sebelumnya, sehingga dia menjadi lebih rapuh. Kemudian yang terakhir, ini adalah cara untuk menghadapi tekanan juga, dengan mengubah cara pandang supaya hati menjadi terang dan lebih lapang. Nah, menurut seorang psikolog yang juga salah satu tokoh besar di psikologi, namanya Albert Ellis, sebenarnya yang menentukan nyaman tidak nyamannya perasaan kita bukan situasi atau bukan kejadiannya loh. Yang menentukan adalah belief kita, keyakinan kita, pikiran kita, mindset kita, atau pemaknaan kita terhadap situasi. Contoh, misalnya nih, taruhlah kita melihat foto teman kita atau selebgram gitu lagi jalan-jalan di tempat-tempat yang indah. Lalu kemudian kita memaknai foto itu dengan hidupku kok gini-gini aja ya, aku kok belum bisa sesukses dia ya, oh dia kok udah lulus ya, aku kok belum gitu. Ketika kita memaknai situasi secara negatif, maka yang muncul adalah perasaan-perasaan yang negatif, sedih, marah, kesal, kecewa. Oleh sebab itu, kita perlu mendeteksi apakah saya sedang mengembangkan keyakinan, pikiran, pemaknaan yang memberdayakan diri saya atau yang justru memperdayakan diri saya sendiri. Kalau ternyata kita sedang terjebak pada keyakinan, pikiran, dan pemaknaan yang buruk, yang berdampak negatif, yuk kita belajar untuk mengubah cara kita memandang
situasi. Misalnya nih, teman-teman mungkin ada yang menganggap aku ini jelek gitu ya. Misalnya ada yang menganggap aku jelek sehingga menjadi tidak percaya diri gitu ya. Maka katakan pada dirimu, aku mungkin tidak cantik, aku mungkin tidak tampan, tapi aku punya kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan. Jadi kita belajar untuk melihat situasi dengan cara, dengan pemaknaan yang lebih memberdayakan. Kalau kita terapkan pada situasi pandemi, kalau kita terus-terusan berfokus pada hal-hal negatif, pikiran-pikiran negatif tentang pandemi, ya tentu kita akan lelah sendiri. Sedangkan kalau kita belajar untuk memaknai situasi ini, melihat hal-hal positifnya, maka kita akan merasa lebih berdaya, akan merasa lebih yakin pada diri kita untuk menghadapinya. Misalnya dengan adanya pandemi, alhamdulillah jadi lebih sering ketemu keluarga gitu ya. Kemudian juga mungkin dengan adanya pandemi jadi bisa mengadakan webinar seperti ini meskipun sedang berada di tempat yang berbeda-beda, misalnya seperti itu. Jadi temukanlah pemaknaan-pemaknaan yang bisa membuat diri kita dan perasaan kita menjadi lebih positif. Nah, menurut Raden Ajeng Kartini, ya, salah satu pahlawan kebanggaan kita semua, ada banyak sekali hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bisa diambil ya seenggaknya 1-2 hal dari penjelasan hari ini untuk membersamai perjalanan hidup teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nursita Afifah SPSI atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Peserta yang ingin bertanya diperkenankan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Apabila telah diperkenankan oleh moderator, maka peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan identitas nama dan asal terlebih dahulu. Silahkan untuk peserta yang ingin bertanya. Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dewi Kurotaini, Bondowoso Ulisma. Izin bertanya, perbedaan antara anxiety dan depression itu gimana ya? Dan kebetulan saya ini punya self esteem yang sangat rendah. Saya sudah mencoba buat untuk merendam itu dengan lebih banyak melakukan beberapa hobi seperti menulis, menggambar, menyanyi, atau bersih-bersih. Tapi terkadang ada kalanya situasi tidak terduga yang bikin kambuh, bahkan kadang-kadang sampai self-harm. Nah, biar nggak sampai kambuh seperti itu bagaimana ya? Terutama jika kita tidak tahu kalau tiba-tiba ada peristiwa yang membuat kambuh gitu. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya dengan Kak Dewi. Pertanyaannya tadi pertama adalah perbedaan anxiety dengan depresi. Nah, kalau anxiety itu sebetulnya dominannya adalah merasa cemas. Cemas atau khawatir adalah ketika kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya belum tentu terjadi. Gimana ya kalau nanti begini, gimana ya kalau nanti begitu. Ciri dari anxiety biasanya adalah what if question, gimana kalau. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bilang tadi anxiety-nya itu bukan cuma kecemasan biasa ya, tapi kalau kecemasannya yang dimaksud adalah
anxiety disorder, maka sebetulnya berbeda lagi ceritanya gitu, lebih kompleks lagi si anxiety disorder itu, dan biasanya lebih mengganggu lagi atau lebih menghambat. Misalnya gimana ya kalau besok itu hujan, gimana ya kalau besok itu aku presentasi terus ternyata dapat nilai jelek. Gimana ya kalau nanti aku harus ngulang mata kuliah ini itu. Bagaimana ya kalau bajuku tidak cukup rapi sehingga orang lain terganggu atau tidak mau berteman denganku. Wah, itu kan sudah terlalu berlebihan gitu yang dicemaskan. Nah, kalau kemudian kecemasan-kecemasan seperti itu muncul sangat sering, konsisten, bahkan seharian itu kita fokusnya tuh yang muncul itu terus sampai kemudian kita nggak bisa melakukan hal lain, berarti coba untuk konsultasi dengan profesional. Apakah itu adalah kecemasan yang masih wajar atau memang sudah termasuk gangguan kecemasan? Kalau memang kecemasan yang wajar, ya kemungkinan besar akan lebih mudah untuk menghadapinya sendiri. Tapi kalau anxiety disorder mungkin akan lebih mudah jika dibantu oleh profesional penanganannya. Nah, kalau depresi itu biasanya didominasi oleh perasaan tidak berdaya. Jadi merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak layak gitu ya, saya tidak layak lagi untuk hidup misalnya begitu, saya tidak mampu menghadapi semua ini. Jadi pikirannya depresif sekali gitu, merasa kita benar-benar terpuruk, merasa di titik rendah hidup, tapi di titik rendahnya itu bukan cuma sebentar, selama jangka waktu yang panjang dan cenderung konsisten gitu sampai kemudian kita tuh menjadi sulit untuk melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan. Kemudian juga orang-orang dengan depresi yang biasanya didominasi oleh perasaan tidak berdaya ini tadi, biasanya mereka juga ngerasa nggak punya energi untuk menghadapi hari. Tentunya kalau kita bicara depression yang dalam konteks disorder atau gangguan mental, lagi-lagi jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Periksakan dulu ke profesional karena itu ada kriteria-kriteria yang lebih spesifik untuk mengetahui apakah kita depressed, merasa sedang terpuruk saja, atau kita adalah sudah masuk pada depresi yang gangguan mental. Karena feeling depressed dengan depresi itu udah beda urusan lagi. Setiap orang mungkin pernah mengalami atau merasa terpuruk, feeling depressed itu tadi. Tapi kalau depresi, gangguan depresi, nah ini perlu dicek dulu oleh ahlinya. Terus tadi Kak Dewi juga menanyakan tentang self-esteem ya. Self-esteem saya rendah, saya sudah mencoba melakukan banyak cara. Pertama aku apresiasi dulu dengan upaya Kak Dewi untuk berkarya gitu ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan demi bisa meningkatkan self-esteem. Pertama aku mengapresiasi itu karena Kak Dewi sudah mengerahkan upaya yang terbaik yang Kak Dewi bisa. Dan Kak Dewi sudah peduli pada diri sendiri, sudah berusaha untuk menolong diri Kak Dewi sendiri. Dan itu adalah salah satu hal yang positif yang Kak Dewi juga perlu loh untuk mengapresiasi diri Kak Dewi sendiri. Kemudian yang kedua, self-esteem artinya apa? Mungkin perlu untuk saya sampaikan juga, barangkali ada teman-teman yang bingung nih, apa ya self-esteem? Self-esteem adalah bagaimana kita memandang diri kita, gitu. Sejauh mana kita mampu atau sejauh mana kita kompeten, sejauh mana kita mungkin ada juga yang secara gampangannya kita bilang kepercayaan diri gitu ya, walaupun sebenarnya kepercayaan diri juga udah beda lagi tuh dengan self esteem, tapi ya agak mirip-mirip lah dengan si kepercayaan diri self esteem itu. Berarti Kak Dewi mengatakan, ketika Kak Dewi mengatakan self esteemku rendah, mungkin yang dimaksud Kak Dewi adalah saya sering ragu pada diri saya sendiri, saya sering menganggap rendah kemampuan saya sendiri, saya sering nggak pede sama diri saya. Mungkin yang dimaksud oleh Kak Dewi adalah seperti itu. Memang self-esteem bisa kita boost, bisa kita upayakan supaya naik dengan cara-cara seperti yang Kak Dewi lakukan, dengan explore potensi diri kita, dengan menyalurkannya, dengan melakukan apa yang kita sukai.
Cuman ya saya sendiri juga merasakan seperti yang Kak Dewi rasakan. Ketika kita melakukan banyak hal, melakukan ini itu untuk bisa menaikkan self esteem, belum tentu self esteem itu menjadi naik. Kadang-kadang yang namanya pikiran negatif tentang diri kita sendiri masih saja bermunculan. Apakah semua upaya kita berarti gagal atau tidak efektif? Tentu saja tidak ya. Karena kalau Kak Dewi mau cek perasaannya sendiri ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah disebutkan itu tadi, melakukan hal-hal yang menyenangkan, kan sebetulnya ada peningkatan lah secara perasaan. Perasaan positifnya ada, muncul kok, walaupun mungkin belum sesuai dengan standar yang kita harapin. Mungkin kita berharap supaya aku benar-benar 100% menjadi orang yang yakin, selalu yakin pada diriku. Nah, ekspektasi itu sayangnya juga kadang-kadang melukai diri kita sendiri. Pasti ada kalanya kita merasa ragu pada diri kita sendiri. Dan kalau misalkan cara-cara yang sudah dilakukan masih kalaupun Kak Dewi merasa masih banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul tentang diri sendiri, merasa nggak percaya diri, sebenarnya bukan kemudian dihilangin ya cara-cara yang tadi, bisa dilanjutin. Tapi saran saya mungkin satu lagi adalah yuk kita belajar untuk merangkul pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Itu yang saya coba untuk lakukan juga pada diri saya sendiri. Di psikologi ada yang namanya pendekatan acceptance and commitment therapy. Jadi kita belajar untuk menerima diri kita sepenuhnya, kelebihan dan kekurangannya kita terima, bukan cuma berusaha untuk mengoptimalkan kelebihan, tapi juga berusaha untuk menerima kekurangan kita. Kita sadari bahwa, oh iya, saya termasuk orang yang cenderung mudah merasa ragu pada diri saya sendiri. Saya termasuk orang yang mudah merasa tidak kompeten, mudah merasa tidak berharga mungkin. Nah, kita terima. Tapi yuk kita sadari bahwa pikiran adalah pikiran, perasaan adalah perasaan. Sebagai manusia, kita memegang kebebasan untuk bertindak. Kita tidak harus selalu mengikuti pikiran perasaan, kalau pikiran perasaannya negatif dan jelas-jelas tidak bermanfaat. Nah, itu ya Kak Dewi. Jadi kita belajar untuk merangkul juga kelemahan-kelemahan diri kita, belajar untuk merangkul pikiran negatif kita sendiri. Kita sadari bahwa kita ini nggak harus ngikutin pikiran perasaan kita loh, ketika pikiran perasaan kita ternyata berdampak negatif. Gitu. Selain itu dilanjutkan self care-nya tadi ya, melakukan apa yang sudah Kak Dewi lakukan, dan mengenai self harm mungkin yang bisa saya sampaikan adalah setiap manusia berharga walaupun tanpa embel apa-apa, mau dia kaya, dia miskin, dia pintar, dia kurang pintar, atau bagaimanapun kondisinya, dia cantik atau tidak cantik, setiap manusia itu berharga. Kita sama-sama tahu ya bahwa Allah itu bangga sekali loh terhadap manusia. Katanya kita ini makhluk yang paling sempurna gitu kan. Katanya kita juga adalah pemimpin di muka bumi ya. Maka ayo kita ingat fakta-fakta itu. Bagaimanapun kondisi kita ya, sejak kita ini menjadi manusia itu saja kita berharga. Jadi please kalau merasa tertekan, kalau sedang menghadapi masalah, jangan menyakiti dirimu sendiri karena kamu sangat berharga. Pilihlah cara yang lain. Masih banyak cara yang lain untuk bisa mendapatkan kelegaan, ketenangan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Ibu untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua dari Tia Unisma, Ibu bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa bosan dengan kehidupan sehari-hari? Kadang bingung hari ini mau melakukan apa, atau merasa kok kegiatan selama ini berat sekali, tidak bervariasi, merasa tidak merasakan apapun. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Tia. Gimana ya caranya untuk menghadapi rasa bosan? Kegiatannya tidak bervariasi. Oke, pertama tentu kita perlu menyadari bahwa kita sebenarnya selalu punya pilihan untuk
menggunakan waktu ini dengan apa gitu ya, itu kan pilihannya ada pada diri kita. Sebenarnya ya wajar juga sih kalau kita merasa jenuh, merasa bosan karena mungkin rutinitasnya begitu-begitu aja, kemudian interaksinya dengan orang yang itu lagi gitu ya, mungkin itu juga ikut menyumbang rasa bosan. Pertama kita mungkin ya, ini penting untuk kita mengingat kembali cita-cita kita, tujuan-tujuan hidup kita, value-value kita, nilai-nilai kita. Saya mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan eksistensial nih, mungkin agak berat tapi ya nggak apa-apa lah ya. Bisa coba teman-teman tanyakan di dalam kejenuhan, kebosanan itu, tanyakan pada diri sendiri, untuk apa ya aku hidup? Apa sih yang benar-benar penting dalam hidupku? Nah, coba teman-teman tanyakan pertanyaan yang ya memang agak berat gitu ya untuk dipikirkan, tapi bisalah ya untuk mengisi waktu luang gitu kita mencoba untuk mengingat kembali hal itu dan temukan jawabannya. Setelah itu, rumuskan apa ya yang bisa saya lakukan untuk mencapainya. Misalnya, teman-teman menemukan bahwa oh ternyata menurut saya value yang penting di hidup saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat, misalnya. Maka kemudian tanyakan kemudian cara yang bisa saya lakukan apa ya untuk mewujudkan value itu. Oh, misalnya menjadi bermanfaat itu dengan membantu ibu menyapu rumah misalnya, atau dengan menyingkirkan batu di jalanan misalnya, atau dengan cara membagikan ilmu yang saya miliki dari jurusan yang saya pelajari dalam bentuk tulisan gitu ya, artikel di microblog, atau mungkin saya mau mencoba untuk mengirimkan tulisan saya ke apa namanya, koran gitu mungkin, atau ke website yang ada yang biasanya saya baca yang menerima artikel misalnya. Nah, coba untuk mencari strategi dari apa yang selaras dengan value hidup yang sudah kita temukan itu tadi. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur pada diri sendiri akan banyak sekali hal-hal yang belum kita lakukan, walaupun sebenarnya kita mampu untuk melakukan. Nah, atau mungkin value-nya menjadi manusia yang bermanfaat bisa juga dilakukan dengan ngajarin anak tetangga membaca Al-Quran misalnya, atau yang lainnya. Silahkan dipikirkan, direnungkan dulu deng, value hidupnya apa, cita-citanya apa, baru kemudian coba cari kira-kira apa ya kegiatan yang belum saya coba untuk lakukan. Terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Farah Unisma. Bagaimana Mbak menghadapi teman yang self-diagnose bahwa dia mengalami mental illness dan kata-kata yang baik mengingatkan agar lebih baik menuju tenaga profesional? Oke, gimana caranya ngingetin teman yang self-diagnose? Kita bisa sampaikan kepada teman kita, nggak apa-apa, terus terang aja. Kalau menurutku, sebaiknya kamu jangan mendiagnosis diri sendiri. Bagaimana kalau aku bantu kamu untuk mencari psikolog yang bisa dihubungi sehingga kamu bisa berkonsultasi dan mendapatkan bantuan yang lebih baik. Aku seneng sih kamu percaya sama aku untuk mendengarkan ceritamu. Aku sebagai teman merasa bersyukur kamu memilihku untuk mendengarkanmu. Cuman aku nggak bisa kasih solusi yang berarti sepertinya. Gimana kalau aku bantu kamu untuk nyari psikolog di dekat sini? Nah, kalau mungkin Kak Farah sanggup untuk mengantarkan, bisa juga ditawarkan. Apakah kamu mau saya temani untuk ke psikolog? Misalnya kayak gitu. Gitu. Terima kasih atas
jawaban dari pertanyaan ketiga. Mungkin itu saja ya, sesi tanya jawab pada siang hari ini. Sekian diskusi untuk materi siang hari ini. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kesehatan mental, kondisi psikologi setiap orang bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi keadaan setiap orang berbeda sehingga kerentanan psikisnya juga berbeda-beda. Tidak perlu merasa malu untuk mencari bantuan jika memang memerlukan. Demikian materi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nursita Afifah SPSI atas pemaparannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada yang bertugas dipersilahkan. Kepada teman-teman untuk dimohon untuk on cam untuk sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan terima kasih untuk Ibu Nursita Afifah dan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada webinar nasional 2021 pada siang hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ya, Bu. Untuk teman-teman diperbolehkan live Zoom.